What's up para kaum rebahan dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Rokok Popeye masih aman? Kembali dan bertemu lagi bersama saya si Boy yang gak akan bosan-bosannya membuat konten beradrenalin walaupun sedikit garing. Namanya juga usaha. Yang kali ini akan merangkum film berjudul Nobody yang dirilis tahun 2021. Kalian bosan dengan hidup monoton dan begitu-begitu saja setiap harinya? Nah, tonton film ini karena saya yakin setelah menontonnya pasti akan ngorejat, berhalusinasi, demam, dan jika ketagihan segera hubungi si Boy. Bercerita tentang sebuah keluarga yang sebelumnya adem ayem tiis ceuli herang panon, namun semua itu berubah saat ada dua pencuri masuk ke dalam rumahnya dan kepala keluarga tersebut tidak membuat perlawanan hingga membiarkan perampok tersebut pergi. Saat anak bungsu dari keluarga tersebut mencari keberadaan barangnya yang hilang dan beranggapan dibawa oleh si pencuri bersamaan dengan uang recehnya tersebut, saat itulah konflik film ini dimulai. Ya, mereka pun telah membangunkan singa yang tertidur dan siap menerkam siapa saja yang mengganggu dan mengusik keluarganya itu. Kepo dengan kebrutalan film ini? Tanpa banyak cuap-cuap di awal, langsung saja atur posisi diuk, pasang handsfree, naikkan volume HP kalian, jangan lupa rokok dan kopai. Selamat menonton dan... Kisah akan berfokus pada seorang bapak yang sudah lumayan tua bernama Hutch. Ini sosoknya, di mana Hutch setiap harinya menjalani hari-harinya begitu-begitu saja atau monoton seperti halnya saya yang hanya rebahan, makan, ngerokok, ngopai, scroll tok-tok, lihat status WA yang isinya keluhan pinjol yang mana saya juga nunggak 1 bulan. Di mana Hutch adalah seorang karyawan biasa di sebuah pabrik milik mertuanya yang mana berbanding terbalik dengan istrinya yang bernama Becca. Ia bekerja di sebuah perusahaan ternama sebagai manajer, hingga Hutch pun dipandang sebelah mata oleh anaknya yang bernama Black, yang beranggapan bahwa ayahnya adalah seorang yang lemah, monoton, gak asik, tidak berwibawa, yang gak ada hal greget-greget dalam hidupnya. Hal itu dibuktikan saat ada perampok kelas buyur bukan teri lagi yang menjamah rumah Hutch, yang mana Black langsung ngajeng seperti caruh menangkap salah satu perampok itu dan menyuruh ayahnya melawan, namun tiba-tiba let him go. Akhirnya Hutch pun membiarkannya pergi, namun Hutch sempat melihat tato di pergelangan tangan si perampok itu, di mana Black yang seakan tak percaya apa yang ia lihat merasa sangat kecewa kepada sang ayah, ditambah ia mendapat cap perep di mukanya. Hey! What the fuck, Dad? Hingga tak lama datang polisi yang mana rumah Hutch dirampok hanya menggunakan dus pizza untuk mengganjal pintu, yang membuat polisi itu memandang rendah Hutch yang tak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan tidak ada pembelaan kepada keluarganya itu. Excuse me? So that's how they got in, huh? You know, if that was my family... Keesokan harinya Black yang mempunyai tugas dari sekolahnya untuk mewawancarai veteran perang berniat mewawancari ayahnya, namun Hutch menolaknya dengan secara halus dan menyuruh mewawancarai kakek atau pamannya saja karena ia hanya auditor bukanlah prajurit yang turun ke medan perang, yang hal itu pun membuat Black semakin memandang ayahnya sebelah mata. You missed the garbage. Think I could just interview you? Yeah, I was an auditor, so kind of a nobody. Yeah, maybe. Hingga saat mereka mau pergi pun ada tetangga Hutch yang sedang memamerkan mobil peninggalan mendiang ayahnya yang sudah meninggoy dan malah mengejek Hutch atas kejadian semalam. Yeah, the old man croaked. He didn't have much to leave. 72 Challenger, 4.9 liter V8, 0 to 60 and I'm here to pick my place, you know? Could have used the exercise. Dan tidak hanya sampai di situ, saat Hutch tiba di kantor, saudara dari Becca yang bernama Charlie nggak pakai ST12 pun menanyai Hutch atas kejadian semalam yang disayangkannya
kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan hingga si Charlie ini memberikan senjata kepada Hutch untuk menjaga saudara perempuannya itu. So, good morning, Charlie. It ain't a matter of want, Hutch. It's the principle of need. So, Saat kembali ke ruangannya, Hutch pun menghubungi Harry, adiknya yang seorang buronan yang dicari polisi. Entah apa penyebab kasusnya itu, di mana Hutch menjelaskan kepada Harry alasannya mengapa ia membiarkan perampok itu kabur, di mana Hutch tahu jenis senjata yang digunakan dan tidak terdapat peluru di dalamnya. She had a gun. What kind? It was an old 38 special. It was, tape on the handle. It was a Smith & Wesson. Hadn't been shot in a long while. Empty. Setelah pekerjaannya selesai, Hutch pun mengunjungi sang ayah yang bernama David. Ini sosoknya, di mana ia adalah mantan anggota FBI yang kalian akan rewas saat David ini nanti beraksi menunjukkan kelakiannya yang belum habis. Saat pulang ke rumah, Black pun seperti biasa bersikap tiis pada sang ayah, di mana anak bungsu yang bernama Sammy ini mencari kalung kucingnya yang ia taruh di mangkuk bersamaan dengan uang yang dicomot oleh para perampok itu, hingga Sammy pun berasumsi bahwa telah terbawa bersamaan dengan uang ribuannya tersebut. Couldn't have stolen that, would they? My kitty cat bracelet. Where was it? Here. Hutch yang baru nepi pun memutuskan untuk pergi lagi ke panti jompo, tepatnya ke sang ayah, di mana meminjam senjata dan lencana keanggotaan FBI miliknya itu untuk mencari keberadaan perampok yang sebelumnya menjarah rumahnya dengan berbekal tato yang sempat ia lihat, dan mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, yang mana tak lama Hutch pun menemukan gambar tato yang ia maksud dan menanyakan keberadaan orang yang mempunyai tato itu kepada pemilik tempat tersebut. Hey, Pop. There's this thing I gotta do. Then you best go do it. Send me in the direction of this person. Who are you? Hingga saat Hutch mau menyogok dengan uang, pemilik toko itu menolaknya, hingga saat orang yang berada di pinggir Hutch melihat pergelangan tangannya yang mempunyai tato bergambar Remy pun langsung tegang, olohok dan mengatakan sebuah kalimat, lantas beranjak pergi dari tempat itu. Thank you for your service. Dan Hutch pun langsung mendatangi kediaman perampok itu dengan tiba-tiba muncul dari sisi gelap dan langsung membabuk si perampok itu dengan gagang pistol yang ia pegang. Give me the goddamn kitty cat bracelet, motherfucker! Saat Hutch berniat membunuh si perampok itu, Hutch pun mendengar suara tangisan bayi di dalam kamar, yang mana Hutch langsung mengurungkan niatnya sambil amak kapegung, karena jika dilihat dari awal film, sosok Hutch ini sebenarnya baik dan penyayang keluarga. Hal itu dibuktikan saat Sammy menanyakan kalung kucingnya saat Hutch baru pulang bekerja. Saat Hutch pergi dari kediaman si perampok itu, Hutch pun melampiaskan kekesalannya kepada tembok dan merasa malu atas dirinya sendiri. Hingga Hutch pun pulang menggunakan bis, yang tak lama datang segerombol begundal yang terlihat sudah mabuk ciu dan menaiki bis itu sambil rehe kepada penumpang, di mana Hutch yang sedang aral pun dapat melampiaskan emosinya. Whether I find a place in this world or never brings me alive. What do we have here? I've gotta be me. Di mana salah satu dari orang-orang itu adalah adik kandung dari orang yang berpengaruh di kalangan mafia Rusia dan mempunyai kekayaan yang lumayan dan dipercaya mengelola keuangan mafia Rusia di kota itu, bernama Teddy. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up.
Hingga saat Hutch pulang ke rumah, Becca yang melihat Hutch babak belur pun sedikit terkejut dan mengobati luka Hutch, yang dimana di sisi lain terlihat mafia Rusia yang sedang berkumpul di sebuah diskotik, dan salah satunya adalah Julian yang mana ia adalah kakak dari Teddy yang dihajar habis-habisan dalam bus oleh Hutch. Di mana Julian dipercaya mengelola keuangan mafia Rusia yang mereka sebut Obsak, dan salah satu dari mereka sebut saja si botak yang meragukan Julian karena sudah joget dangdut di panggung yang membuat si botak ragu Julian bisa melindungi uang-uang mereka karena mungkin jogetannya itu dianggap lebay dan kurang berkarismatik. Твои песни и пляски немного не соответствуют человеку, который отвечает за наши бабки. Вы довольны безопасностью общака? Перенушает. Юлик, я просто... Hingga tak lama Julian pun mendapat telepon dari seseorang atau mungkin rumah sakit yang mengabarkan adik dan orang-orangnya itu dirawat, hingga Julian pun bergegas menuju rumah sakit. Какого черта он вообще делал в автобусе? Думаешь, это как-то связано с Да общаком? все так или иначе связано с общаком. Юлия... Dan saat Julian menanyai bagaimana dapat mengetahui dan mencari tentang Hutch, salah satu orangnya memberikan kartu kerja Hutch yang mungkin terjatuh saat di dalam bus, dan Julian pun langsung mencari data-data dari Hutch ini. How can I find this man? Kembali ke Hutch yang setelah bertarung semalam, terlihat Hutch sedikit bersemangat menjalani hidupnya, dan Black pun sedikit rada perhatian kepada ayahnya yang terluka. Hingga tak lama Hutch mendapat telepon dari Harry yang mengabarkan bahwa dirinya dalam bahaya dan sedang diincar oleh seorang mafia Rusia. Daddy looked like shit. You should see the other guys. What happened to you? Hutch here. Last night, that was you, huh? You're so good, but now you got a fucking problem. Yeah? One of those guys was the brother of Yulian Kuznetsov, and you don't want to fuck with him, huh? Dan Harry pun menyuruh Hutch mendatangi tukang cukur untuk menemui seseorang di sana bernama Banyon. Ia adalah mafia kenalan sang ayah dan Harry, di mana Banyon pun memberitahu siapa Julian itu. Dia adalah mafia penyelundup lukisan-lukisan langka dan seseorang yang penting, di mana ia dipercaya menjaga begitu banyak uang selundupan organisasi itu. Mr. Mansell. What can you tell me about Yulian Kuznetsov? A connected, funded sociopath with resources to make things complicated. And Julian's the current babysitter. Story long, he's as bad as they come. Di lain waktu, Julian berhasil mendapat data-data tentang David, sang ayah dari kartu absen milik Hutch, dan mengirim anak buahnya untuk membunuh David. Dan Julian menginginkan data-data tentang Hutch, di mana si wanita itu meminta bantuan kepada temannya di Pentagon. I have a friend at the Pentagon. I'll keep looking. Dan saat si wanita itu mengirim pesan kepada temannya itu, ia bekerja sebagai orang arsip di CIA, hingga ia pun pergi ke gudang arsip rahasia dan dapat disimpulkan bahwa Hutch adalah mantan anggota CIA. Saat mendapat data tentang Hutch ini, si wanita itu terlihat terkejut dan langsung mengundurkan diri karena ia tidak mau terlibat dengan orang yang salah dan berbahaya ini. I'm out, no need to pay. Good luck. Твою мать. Di lain waktu, Hutch yang sedang makan malam pun didatangi oleh si Papel, anak buah Julian yang berkulit hitam, dengan rekan-rekannya, hingga Hutch pun menyembunyikan istri dan anaknya itu di basement, yang mana Hutch seperti sudah ada persiapan akan datangnya bahaya ini dengan perhitungan yang sangat matang. Don't call 911. Saat Papel dan rekannya masuk, Hutch yang hanya berbekal tongkat baseball dan pisau dapur pun dapat melumpuhkan sebagian orang-orang itu. Hingga Hutch pun tertangkap dengan cara disetrum dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, yang mana dalam perjalanan Hutch menemukan apar atau alat pemadam api,
dan langsung menyemprotkannya hingga mobilnya terbalik dan 2 rekan Papel termasuk dirinya harus meninggoy. Dan Hutch pun menghubungi ayahnya agar berhati-hati karena pasti akan ada yang datang untuk membunuhnya. Namun Pak David malah tersenyum seperti mendapat jackpot dari si kakek petir. Hingga tak lama datang 2 orang bawahan Julian yang disuruh untuk membunuh ayahnya Hutch. Namun tiba-tiba Please turn that shit down. bener kan cek si boy ge edan ya aki-aki. Akhirnya Hutch pun mengeluarkan anak dan istrinya yang terlihat Black seperti kebingungan atas apa yang ia lihat, dan Hutch menyuruhnya pergi ke tempat aman, dan Becca pun meminta penjelasan Hutch atas apa yang sudah terjadi. Come on, you gotta give me something. I will. But not now. Setelah istri dan anaknya pergi, Hutch pun membereskan kekacauan itu di mana ia bercerita di depan orang-orang Julian yang sedang sakaratul maut, yang mana ia tahu bahwa Julianlah yang mengutusnya ke sini, di mana dulu Hutch mau membunuh seseorang bernama Alan yang melakukan penipuan uang $3 juta dari pangkalan militer AS di Ripolto, Italia. Namun setelah mendapatkan si Alan ini, ia memohon dan menyesali atas perbuatannya, hingga Hutch pun memutuskan melepaskannya secara diam-diam. Lebat teuing. Alan skimmed about $3 million from a U.S. military base in Rivolto, Italy. I heard a man who genuinely regretted his choices. Hingga 1 tahun kemudian Hutch mendatangi Alan kembali, di mana Hutch berharap ia melakukan kesalahan lagi. Namun Alan benar-benar sudah tobat dan mempunyai keluarga yang harmonis, yang mana Hutch juga menginginkan kehidupan damai itu. That motherfucker! But in that moment, I wanted what Alan had. Dan Hutch pun menemukan kalung milik Sammy, anak bungsunya, yang berada di kolong kursi miliknya itu, dan Hutch pun membakar rumahnya untuk menghilangkan barbuk dan membawa kekayaan yang ia simpan di tempat tersembunyi. Fucking kitty cat bracelet. The bright blessed day. Hutch pun mencuri mobil tetangganya yang polontong itu dan menuju pabrik milik mertuanya dan membeli pabrik beserta isinya dengan menggunakan emas-emas batangan yang ia miliki, dan langsung mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi si Julian. Yo, Hutch, you there? Setelah mempersiapkan segalanya di pabrik, Hutch pun beranjak pergi ke tempat penyimpanan uang mafia Rusia itu atau OBSAK dan membunuh dengan edan-edanan melawan begitu banyak orang-orang Julian yang berada di sana sambil membawa sebuah lukisan ruangan kosong dengan sebuah kasur di dalamnya, yang dapat disimpulkan mungkin berarti bahwa sesuatu di lukisan itu sudah terbangun. Di sisi lain, Julian yang sedang karaokean tidak tahu bahwa Hutch sudah mengobrak-abrik dan membakar semua uang di tempat yang dipegangnya itu. Dan ini scene yang sangat mengedankannya, di mana Hutch dengan tenang sambil duduk memakan kulub hui yang dikelilingi oleh anak buahnya si Julian, dengan tangan kirinya memegang pematik ranjau yang jika macam-macam Hutch akan meledakkannya. Mr. Mansell, you have some nerve to be here like this. I came for the show.
Hutch dan Julian pun berbicara empat mata, yang mana Hutch memberitahu bahwa ia telah menghancurkan semua yang ia miliki sebagai peringatan karena telah mengganggu keluarganya itu. There's a long dormant piece of me now awake that wants so very badly to play this out. I'm shot! Akhirnya Hutch pun berhasil memancing Julian dan anak buahnya ke pabrik yang di dalamnya sudah disimpan jebakan Batman yang siap membunuh mereka semua. Hey, Hachi! Remember when I said don't do nothing stupid? Akhirnya semua anak buah Julian terbunuh hingga menyisakan Julian seorang diri, di mana Hutch kehabisan peluru pun memutar otak dengan ranjau yang ia bawa sebelumnya dan mensolasi menempelkannya ke kaca anti peluru. Have you just stolen the shack? Akhirnya Julian pun harus meninggoy, di mana Hutch meminta Harry dan ayahnya pergi dan Hutch akan membereskan semuanya seorang diri karena polisi sudah datang ke tempat itu. Just a bit excessive, but glorious. Well, that don't sound too good. Yeah, get out of here. All right, I got this. Thank you. Thank you. Hutch yang sedang diinterogasi pun masih terlihat tenang dengan rokok di bibirnya. Yang tak lama kedua polisi itu mendapat telepon dari seseorang yang entah siapa orang itu. Mungkin atasannya, entah mengatakan apa, karena setelah menelepon kedua polisi itu pun terdiam tanpa kata seperti demasif. Who the fuck are you? Nobody. Di penghujung film, Hutch yang bebas pun membeli rumah bersama istrinya yang ditemani agen penjual rumah. Hingga tak lama agen tersebut mendapati telepon dari seseorang, dan entah siapa lagi orang itu karena ia menanyakan Hutch melalui telepon si agen. It's for you. Hutch here. Does this house have A basement. Tamat, ending yang membuat penasaran. Oh, yeah. Oh, yeah.